Oke, halo, selamat sore. Saya Irfan, saya sama main catur. Sempat bikin video dan udah lama enggak. Ini adalah attempt saya untuk merekam permainan saya di tanggal 18 Maret 2023. Hari ini adalah hari Sabtu sore yang cerah. Karena hari ini nggak hujan. Jadi saya akan coba bermain Blitz game di chess.com, which is itu apa namanya? 10 game, dimana nanti saya akan coba untuk sambil bahas gimana sih thinking proses atau thought proses saya dalam bermain catur ya. Ini kelas saya masih sekitar 900 sampai 1000 sih. Jadi saya masih suka terbantai sama kalangan bahkan 800 untuk di blitz ya. Jadi ya kita coba aja gimana kita akan bermain hari ini. Oke, let's start the game. Akan main blitz game dengan 3 menit time frame. Oke, kita lihat apakah ini akan berjalan dengan smooth atau saya akan terbantai kembali saudara-saudara. Oke, saya akan bermain Caro-Kann defense ya. Caro-Kann ini katanya banyak orang bilang adalah moves yang dimainkan oleh orang yang sudah berpengalaman, tapi kalau saya justru memainkan ini di awal-awal saya belajar opening, jadi apa ya? Ini exchange variation. Oke, kuda ke situ. Saya akan coba untuk develop kuda ke C6, C6, knight to C6. Nah, ke sini dia ini mau berusaha nyerang ke sini. Jadi, apakah yang harus kamu lakukan? Biasanya ke sini sih. Kita berusaha untuk tukeran kuda. Kenapa? Karena begitu dia ke sini, pastinya takes, threaten the knights. Gue akan coba ke sini untuk threaten knights dia juga. Oke. Nah, dia makan kuda, saya juga makan kuda. Nah, dia akan bisa makan ke sini kan. Ini biasanya wing gambit dan gue suka banget, makanya gue ke sini. Ini cukup unik sih. Nah, posisi ini kan kita kalau kita gerakin raja, kita nggak bisa castling, jadi tutup pakai kuda. Kalau gue bisa, atau bisa tutup pakai peluncur juga sih sini. Ya, dia maju ke situ, kita castling dulu guys. Ini kesempatan buat kita. Kalau dia nggak nyadar, atau dia bisa castling juga biasanya. Dia bisa castling. Oh, dia nggak castling. Oke, kita taruh bentengnya di sini guys. Kita set little trap. Apakah dia akan kena atau enggak? We'll see. Oh, ini unik juga. Oke, ini biasanya dibilangnya discovery check. Karena dengan membuka piece yang ada di depannya, kita bisa nyerang langsung ke raja. Oke, sekarang gimana nih caranya? Gue sebenarnya agak bingung sih, mau kemana sekarang habis ini. Oke, kita kesini dulu deh. Coba develop dikit-dikit, nanti dapatnya kemana. Atau mungkin gue bisa kalah, gue juga nggak tahu. Oke, sekarang dia doubling up the peluncur. Kita coba ancam ratunya kali ya. Dia mau kemana sekarang? Oh, dia bisa ke sini sih, salah. Pengen ponong. Oh, dia malah ke situ. Iya, iya. Kita ke sini dulu deh. Kita coba lindungin pawn yang ini. Dia mau take sini nggak bisa dong. Oh, dia ke situ. Akan hanging pawnnya. Kita incer lagi ratunya. Dia mau kemana nih? Oh, enggak. Oh, dia kabur. Oke. Sini gue sebenarnya agak bingung sih. Tapi salah satu developing move yang gue pengen pakai adalah knight to e5. Dimana gue akan ngancem kuda dia. Dia punya option buat takes atau enggak. Kalau enggak gue yang nge-takes. Gue akan buka jalan di sini. Oke, gue makan lagi pakai ratu. Apa yang akan dilakukan, guys? Oke, gue di sini akan berusaha untuk trade lagi, luncur. Apa yang akan dilakukan, guys? Apakah dia akan memakan? Oh, dimakan, guys. Kita makan lagi. Ini serangan-serangan yang agak ngasal dari gue. Gue buka ke sini rencananya biar gue punya escape plan. Kalau gue udah ke ini banget, keciduk banget. Gue akan kesini dulu guys. Gue akan threaten the queen. Apa yang akan terjadi? Dia akan kemana? Oh, dia ke situ. Seperti yang sudah kita planning. Kita sudah bikin escape room. Dia ke situ. Oke. Kita ke sini.
Coba dulu aja sih. Oh, udah ke situ. Kita kesini dulu aja deh. Kita lindungin pion di H6, dia ke situ. Wait. Kita threaten ratunya dengan pion. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Apakah dia akan... dia ke situ. Gue agak bingung nih. Agak pasif sama piece gue. 34 detik. Mana nih guys? Caranya coba kesini dulu deh. Dia akan maju. Nggak apa-apa deh. Kita blokir. Karena susah nih ngeblokirnya. Wah, 2 lagi yang jagain. Kita kalah nih di game ini. We're losing guys, we're losing. The game we're losing. Tapi nggak tahu. Ke situ. Gue kesini. Ya, ini kayaknya. Wah. Oke. Di game pertama gue harus resign karena penyerangannya bagus banget dan ini luar biasa banget sih. Wah, bagus. Sebenarnya cukup solid sih tadi serangan-serangannya. Tapi gue kalah aja sih di game ini. Dan kalahnya kalah blunder dan gue sebenarnya agak panik tadi begitu dia mulai escort the pawn ke atas. Dan gue nggak sadar kalau ternyata pion yang akan jadi di A8 ini bakal di guard sama 2 sama ratu sama bentengnya. Jadi ini tuh serangan yang cukup gila sih. Ya udah, ini gue udah kalah banget sih. Gue udah kalah ide, gue udah kalah segala-galanya sih. Gue nggak sempet setup plan buat ngeblok dia untuk jadi di sini gitu. Jadi begitu udah jadi di sini ya udah, gue nggak punya banyak option buat mempertahankan, jadi gue kalah aja. Oke, gak apa, tuh bisa jadi pelajaran. Oke, next game. Yang pertama gue kalah. Oke, second game. Ini mau apa? Kita coba Dutch kali ya. Coba deh. Dutch ini tempatnya tante gue. Gue punya kakaknya nyokap, jadi dia tinggal di Belanda dan Belanda akan jadi salah satu tempat yang berkesan sih buat gue. Gak tau kenapa, dan gue juga cukup suka dengan idenya Dutch ini gitu. Cukup solid gitu, walaupun bertahan tapi posisi yang dihasilkan tuh cukup solid. Gue pertama kali belajar Dutch itu dari Simon Williams ya. Dia Grandmaster dari Inggris yang mainnya jago banget dan dia salah satu orang yang terbaik untuk memainkan Dutch ya. Dia juga punya kelas di Chessable atau di mana gitu, gue lupa deh. Oke, sekarang gue mau kemana nih? Gue pengen majuin ke sini deh. Gue pengen coba controlling the center. Ratunya ke sini, dia berusaha untuk menyerang ini mungkin ya, tapi belum ada backupan. Oke, gue bisa ke sini sih. Ini salah satu mainan dari Dutch di mana ratunya digeser dari D8 ke E8. Oke, dia mau nyerang kuda gue dengan double attacks. Gue akan perkuat backup dengan memajukan knights to D7. Oke, dia ke situ. Gue coba majuin pion gue. Mana sebenarnya ini protected. Oke, dia ke situ. Gue akan coba ancam ratunya. Dia balik. Siap. Gue akan coba ke sini untuk memperkuat pertahanan gue. Apa dia akan backup dengan... Enggak. Dia kalau backup ke sini nggak works sih kayaknya. Kuda. Oke, kuda ke situ. Gue kemana sekarang ya? Gue harus develop sesuatu yang agak-agak nyosor. Jadi gue akan Fianchetto dan gue akan coba kepencet. Gue akan coba Fianchetto ke sini. Kayaknya kudanya mau ke sini deh. Serem gue. Kayaknya iya sih. Gue salah lagi nih. Tapi nggak apa sih, seru. Gue seneng kayak gini. Dimana kalau gue kalah gue belajar gitu. Gue coba gerakin develop rooknya ke C8. Rook A to C8. Udah ke situ. Oke, coba kita jangan main pasif, kita kesini deh. Knight to C5.
oh dia ke situ. So balik lagi sih, apa deh, kita reroute the night saja. Saat dia maju gue bisa makan. Oh, dia berusaha nuker di situ, tapi nggak apa sih, kita pasif aja. Gue suka bermain agak pasif sih kalau defensif. Tujuannya ke situ, kita biarin dia makan kuda, tapi kita nggak membiarkan dia untuk banyak develop piecesnya buat attack ke kita gitu. Dan sekarang gratis lagi peluncurnya. Wah hebat nih orang, kayak gue kalah gue dapat 2 piece nih. Makan kuda, kita makan kuda juga, tapi kita udah kalah. Dia up a whole bishop. Oke, sekarang kita harus kemana nih? Di permainan level gue nih kan gue masih level yang sangat amatir ya. Gue ngerasa kayak gue masih banyak buat blunder, gue masih banyak nggak tahu ide untuk attacking, opening, middle game, end game ya. Semua tuh masih based on pengalaman street smart gue atau street experience gue untuk kayak gue harus ngapain ya sekarang gitu. Makanya gue sekarang dengan streaming ini gue sebenarnya lagi coba-coba cari jalan. Gue bisa menang gak ya di game ini gitu. Yang sebenarnya gue nggak tahu juga gue bisa menang apa enggak. Kita coba aja develop terus gitu. Karena jujur gue memang termasuk orang yang udah main catur di chess.com tuh udah 2 tahun, hampir 3 tahun mungkin, tapi perkembangan developing gue untuk bisa naik ke rating yang lebih tinggi tuh tergolong lama gitu. Karena kayaknya gue melakukan banyak hal yang kesalahan yang sama gitu. Jadi ini mungkin adalah hal yang harus gue hindari. Gue tuh awalnya seneng banget main bullet, blitz apalagi ya, karena emang blitz tuh asik banget, cepet gitu loh, kita bisa tak main tactics, main apa. Tapi begitu kalau gue mau bener-bener improve di chess gue tuh di sini nih skat ini bisa bangsa. Wow, oke. Maju dulu guys. Gue udah di posisi yang total losing sih kayaknya. Emang gak apa-apa, it's okay. Dari sini gue bisa banyak belajar. Ini gerakan-gerakan gue udah mulai nonsense nih kalau gue bilangin dulu ya. Gerakan-gerakan nonsense dimana gue panik karena waktu gue tinggal 17 detik. Dia masih punya waktu hampir semenit ya, tadi 53 detik kan. Oke, di situ gue akan coba untuk lakukan apa yang bisa gue lakukan. Dia ngancem benteng gue harus menghindar. Oke, gue ancam peluncur dia, apa yang akan dilakukan? Ke situ ya, kita ke sini. Gerakan-gerakan gue mungkin terlihat bodoh, tapi gue gak tahu sih sebenarnya. Kesini dulu. Gue assume dia akan makan peluncur gue. Oke. Wah, gue akan diskakmat, tapi gue akan coba kesini. Check. Sini. Salah. Mate. Kayaknya mate sih. Iya mate. Oke. Game kedua gue kalah lagi. Tapi ini si Malik Kingdom mainnya cukup bagus. Apa ya? Dia tahu gerakan-gerakan yang mungkin lebih akurat dan lebih advantage buat dia gitu. VNK itu di awal tuh memang pasti jadi hal yang cukup kuat sih, karena in the long term, in the long game, peluncur ke sini tuh bakal bahaya banget gitu loh, karena ini adalah bishop yang sangat kuat gitu, strong bishop. Oke. Gerakan gue Dutch, dan Dutch tuh gue bener-bener Dutch yang ya setaunya gue paling gue cuma tahu 5 langkah awal, habis itu sisanya ya experience aja gitu. Develop, attacking ideas, cari loophole-nya dia di mana yang bisa gue serang gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa nge-stop gue di opening dan bisa langsung controlling the center atau make initiative buat attack, ya gue bakal kalah sih. Tapi di sini gue bisa nahan serangan dia lumayan sih. Walaupun ya apa ya, blitz tuh unik sih. Speed chess yang memang apa ya, gue di sini ngerasa gue cukup develop cukup bagus. Nah ini agak unik sih. Kenapa gue biarin dia makan kuda gue di E6? Karena kalau misalnya gue makan kuda dia tuh bisa develop. Misalnya gue makan kuda dia nih. Misalnya gue makan kuda dia gitu ya, enggak bisa. Oke, misalnya gue makan kuda dia.
Dia bisa develop bishopnya ke sini dan ini bakal lebih bahaya karena di sini dia bisa majuin pion, ya kan? Habis itu dia bisa makan peluncur gua juga, jadi bagus sih. Ini pelajaran yang bagus nih. Gue lebih milih untuk pasif karena biar dia ini. Tapi ternyata dengan gue memasifkan gerakan gue pun gue kecolongan. Bisa gue kebuka, ya udah kena. Akhirnya gue mesti milih gue mau nyelamatin kuda ke benteng, ya mungkin benteng better ya. Akhirnya dia makan kuda gue, kita makan kuda dia. Dia ke situ, gue coba untuk serang, dia tutup. Gue ke sini, habis itu gue coba untuk initiate the attack, tapi dia posisinya lebih bagus. Dia makan apa tuh benteng gue? Iya, dia makan benteng gue berusaha untuk maju, untuk bertahan. Di sini udah there's nothing you can do sih kayaknya, kayak ya gue cuma bisa nyerang sebisa gue karena gue udah sangat-sangat low on time banget sih di sini. Oke, intinya dia adalah pemain yang bagus. Gue juga nggak ngerasa main gue jelek. Ini kan blunder gue aja sih. Coba-coba main Dutch gitu ya. Ya udah, kita langsung ke game ketiga. Oke, gue akan mencoba untuk memainkan London Opening. Sini D4. Oke, dia ke situ. Maybe Dutch, I don't know. Akan coba ke sini. Bishop sini, langsung ke sini. Play E3. Oke, gue mau bisa. Kalau kuda ke sini namanya Joe Bava London, kalau ke sini namanya Normal London. Oke, gue Normal London aja deh. Ya, ke situ, Fianchetto the Bishop. Oke, gue akan coba taruh kuda gue di sini. Standar, kuda gue. Knight B to D2. Oke, langsung gue ke sini. Ini setup dasarnya London system yang cukup strong mestinya, tapi kalau misalnya lu blunder ya parah juga. Oke, di sini kalau gue ratu ke sini, gue bisa punya dua option. Gue mau castling ke queen side atau ke king side. Dia ke situ. Oke. Kayaknya gue mau coba attacking. Gue mau coba attacking di king side sih. Ya. Dimana di sini tuh dia ngancem. Oke, gue biasanya mundur sih. Tahu. Better mundur apa enggak ya? Jangan-jangan kalau gue mundur nanti dia bisa maju. Bishop gue bakal jadi pasif karena kalau gue kesini dia bisa nyerang pakai bishop ke sini, dan kalau gue takes pakai kuda gue mati pakai ratu. Oke, mending gue pasif aja. Gue ke sini deh, setup rook gue ke G1. Oke, dia ke situ. Kita makan balik. Kuda kita diancam guys, dia ke situ. Kita mulai majukan pion di king side. Apa yang akan terjadi? Apakah akan terbuka serangannya guys? Oke, kita coba ke sini, serang lagi. Wah, ini sebenarnya cukup gila. Oke, gue mau coba gerakan-gerakan spekulatif kayak misalnya gue skak di sini. Apa yang akan dilakukan? Oh, dia ke situ. Gue ke sini deh. Kabur kemana deh? Oke, dia mesti oke. Rooknya gerak. Gue akan coba ancam peluncurnya, tapi dia bisa makan. Nggak mungkin dia bisa makan karena dia bakal discovery check benteng gue. Jadi mungkin dia akan kabur sih peluncurnya. Gue akan buka di sini pion gue. Oke, dia ke situ. Gue akan coba buka dengan makan pionnya. Apakah dia akan makan pionnya balik? We don't know yet. Karena kalau dia makan, gue bisa langsung check dengan makan balik. Oke, dia makan balik. Gue akan skak seperti tujuan awal gue. Oke, dia ke situ dan ini akan jadi skakmat yang cukup menarik kalau berhasil ya. Kalau berhasil. Oke, tujuan gue adalah bishop ke sini. Gue nggak tahu dia kemana setelah itu. Mau dia ke sini? Nggak mungkin sih. Atau ke sini? Gue akan skakmat dia di sini. Tapi itu skakmat gue nggak tahu sih. Oke, kita coba idenya ya. Bishop ke sini. Oh, discover check. Ini yang gue nggak ngeliat. Ternyata discover check juga. Oke, ini kemana sekarang? Ini gila sih. Mungkin nanti ke sini, gue bisa skak dia pakai. Oh, dia resign. Wow, ini
gue nggak nyangka gue bakal main game kayak gini, dan ini luar biasa banget. Ini salah satu attacking gue yang berhasil di London system ya. Dimana gue biasanya main Jobava London. Dimana kalau Jobava London tuh move-nya kayak gini ya, persis bishop ke situ, gue ke sini, dan di Jobava itu biasanya gue knight ke sini. Tapi gue karena mau coba gue mau main normal London aja nih, makanya gue majuin pawn to c3, jadi gue ke sini. Attackingnya lumayan bagus sih. Ini developmentnya juga lumayan solid gitu ya. Gue developmentnya udah bagus ya kan. Dia kesini, nah ini yang bikin gue ngerasa kingnya udah stuck di ujung nih, kenapa gue nggak initiate king attack aja ya gitu. Makanya tadi pas gue coba ratunya kesini untuk develop, nah gue kan jadi punya option 2 kan, gue bisa castle ke queen side atau ke king side. Nah kalau gue castle ke king side kan gue nggak bisa ngedoublein rook gue kesini dong, jadi gue tidak melakukan itu. Gue memutuskan untuk castle queen side. Oke, castle queen side. Nah, di sini nanti tujuannya gue mau naruh benteng gue di situ. Oke, habis benteng ke situ, nah dia ke sini. Tadi tuh bener-bener gue trigger banget. Gue mikir apakah gue harus kabur saat kudanya dia ngancem peluncur gue. Kalau gue kabur ke sini, gue nanti mikirnya dia akan bisa majuin ini, dan bishop gue stuck. Kalaupun gue ke sini, gak ada gunanya karena habis dia makan ke sini, gue makan balik pakai kuda gue bakal amsyong mati sama ratu dia. Jadi gue lebih milih untuk udah pasif aja, nggak apa-apa, yaudah. Jadi gue biarin dia makan peluncur gue, ya. Setelah gue kesini, dia makan peluncur gue makan balik pakai pion. Dia develop bishopnya ke f6, gue majuin pion ke h3, dia majuin pion juga, gue majuin lagi 2 ke g4, dia makan, gue makan. Nah ini udah mulai kebuka nih. Ini tuh bahaya banget karena yang namanya benteng kalau udah kayak gini tuh gila ya. Jadi bener-bener udah open banget, dan ini tuh udah bener-bener sangat-sangat ideal buat serangan banget ya gitu. Oke, jadi dia ke situ, gue coba skak, dia kabur ke situ, gue ke sini, gue ngancem bentengnya, dia kabur. Oke, gue majuin. Nah ini tuh gerakan yang cukup brilian banget sih menurut gue. Kenapa? Yang tadi gue bilang, kalau dia makan pakai ini nggak bisa karena bakal discover check dengan benteng kan. Kayaknya dia harus terpaksa ngaburin peluncurnya kan. Ada dia kabur, gue makan, dia makan balik. Akhirnya gue skak dulu, dan begitu dia ke situ, dia langsung kejebak sama kalau gue gerakin ini peluncur, akan discover check dari sini ke dia gitu. Oke. Gue gerakin dan discover check, habis itu dia langsung resign. Wow, such a great game, such a great trap. Gue seneng banget sama game ini. Oke, next game, game keempat. Oke, orang Elmoric. Gue mau pakai movement apa nih? Oke, kita pakai Sicilian aja ya. Sicilian apa nih? Sicilian. Oke, gue coba Sicilian yang semi-semi. Yang ini gue pelajarin nih, line-nya tuh mirip dengan kalau gue main English. Jadi pawnnya dua-duanya udah langsung corner di center. Di sini gue juga punya ide, gue pengen Fianchetto the bishop sama develop the knight to oke, dia langsung ngancem gue, fine. Gue blok dulu pakai pion, dia pasti mundur. Gue Fianchetto dulu, dan sekarang karena udah ketutup di sini, gue akan develop kuda gue ke situ. Oke, kayaknya dia up for a trade sih. Kalau gue lihat kemungkinan dia bisa makan kuda gue kalau dia mau. Loh, apa itu? Oh, dia makan pion. Oke, nggak apa-apa. Ini kita bisa punya banyak macam-macam ide sih. Ya, misalnya kalau gue mau kesini gitu, bisa. Gue bisa ngancem. Oh, ternyata dia pakai itu. Oke, jadi kita akan trade. Kemungkinan besar kita akan dapat 2 sih. Apakah dia akan makan balik pakai kudanya? Atau enggak? Iya benar. Oke. Kita dapat 2 sama. Rukade atau Fianchetto? Fianchetto dulu deh. Oke. Ya Rukade, saat yang sama kita bisa Rukade juga biar nggak buang tempo. Oke, gue pengen controlling the C square. Gak tahu kapan mungkin gue bisa gunain ini buat serangan gue. Ini bisa jadi jebakan, jadi kita majuin aja dulu.
Nanti saat dia maju, wait, ini kayaknya hanging pawn. Gue bisa makan pakai peluncur. Makan deh iseng. Oh iya, kita bisa ke sini juga atau kita bisa bisa. Oke, dia ke situ. Kuda apa enggak? Kita ke sini dulu deh. Tak. Dia kemana sekarang? Oke, dia ke situ. Gua akan coba makan pionnya. F take E. Bahkan dia akan makan balik. Dia makan pion gue ya. Wow. Sekarang pion gue di D7 keserang dengan 2 pieces dan gue harus mempertahankan ini juga. Mana caranya? I don't know. Oke, lu bisa bawa ke sini sih untuk bantu. Ya kan? Oh, that's a great move. Dia berusaha untuk memakan itu gua ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik aja ke sini. Benteng kita pasti disikat sih. Ya, benar kan? Kita harus makan balik. Apa yang gue nggak lihat nih? Apa yang gue nggak lihat? Apakah dia mau ngorbanin? Oh, enggak, dia kasih. Kita makan kudanya. Harapannya dia makan balik. Kita bisa skak, nggak bisa deh. Kalau mau punya ide, oh gini aja nih, kalau mau punya ide gila nih. 3 lawan 3. Ini kayaknya agak-agak ribet juga sih. Situ. Oh, kita ke sini dulu. Kita harapannya akan ke sini. Nah, fuck. Oke, gue ke sini. Wow, agresif juga nih ya. Iya ya. Oke, sekarang gue harus kemana? Gue bingung. Ancam benteng sih seru. Kayaknya sih. Oh, udah ke sini. Can you find the right move? Oke, gue coba ke sini dulu deh. Gue nggak tahu nih, kayaknya mesti di defend aja gitu. Oke, dia ngarah ke benteng dan dia ngarepinnya gue nggak ngeliat kan. Tapi gue udah berkali-kali main dan gue sering banget nggak lihat sama hal penting kayak gini. Oke, dia pokoknya nyerang ke sini dulu. Aduh, kayak gini dulu. Oke, dia nggak ngeliat kalau dia blundering ya, tapi gue udah kehilangan waktu banyak. Check, oke, bagus ini, tapi gue tetap kalah sih. Oke, cool. Oke, sekarang gimana caranya? Oh iya, checkmate dong. Oke, ke sini. Takes. Here. Here. Oh, salah, gue bisa skakmat itu. Skakmatnya di sini keren banget anjing. Wah, fuck sih itu. Fuck. Sorry nih gue ngomongnya agak ngaco, tapi gue seneng banget karena ternyata gue bisa nemuin attacking ideas yang luar biasa banget dari serangan gue yang itu. Jadi, wow, ini benar-benar game yang luar biasa. Gue seneng banget main game. Gue main Sicilian yang begini, close Sicilian. Mana ini gue mau Fianchetto to the Bishop, tapi dia udah punya inisiatif turun ke sini, jadi gue nggak bisa taruh kuda gue di sini. Sorry. Jadi begitu itu gue tutup sini. Gue berusaha untuk trade, tapi ternyata dia makan pion gue dulu pakai peluncurnya. Gue ancam dan dia makan kuda gue kan. Oke, ya udah, gue makan balik, dia makan balik, gue makan pakai ratu. Oke, terus ke situ dia ke situ peluncurnya, gue Fianchetto, dia rokade, gue rokade, dia majuin pion. Nah, ini tuh adalah satu hal yang gue seneng sih. Gue berusaha untuk controlling this line, dimana tuh gue nggak tahu gue belajar dari mana, cuma kalau memang ada lines yang bisa dikontrol pakai benteng, coba lo move ke sana karena one day mungkin tuh bisa jadi lines yang berguna buat lo gitu. Ya. Oke, terus di sini dia maju, gue maju, dia majuin, gue coba makan pionnya, dia makan pion gue coba untuk ngancem ratunya di situ, ya. Nah ini kan backup nih. Dia maju, gue makan ke situ pionnya,
Dia makan pion gua berusaha untuk backup, dia kesini untuk makan peluncur gua cabut ngancem kuda, dia makan benteng, gua makan balik, dia ngancem peluncur gua makan kudanya. Ini emang udah planning gua karena harapannya kalau dia makan ini, dia makan peluncur gua akan kebuka dan rajanya akan agak bolong pertahanannya. Oke, tadi sebenarnya ide gue pas kebuka ini, gue tuh bakal langsung ke sini, tapi gue nggak nyadar, atau mungkin akan banyak orang nggak nyadar kalau ternyata di sini tuh udah di lindungin sama ratu, jadi gue nggak bisa ke situ. Oke, gue harus somehow ngelakuin sesuatu untuk nge-backup ini gue, nge-backup apa namanya? Nge-backup mengalihkan ratu gue maksudnya. Mengalihkan ratu dia. Kalau gue memang mau ke situ ya, oke. Tapi akhirnya gue bilang untuk melakukan untuk maju push the pawn ya, dia makan langsung gue ke situ. Gue nggak tahu tuh kenapa ide gue ke situ. Karena gue mau ngelindungin. Oke, dengan aja. Oke, dia skak di situ, gue kabur. Dia makan pion gue dan di sini tuh posisinya tuh udah bener-bener kayak wow, kayaknya dia nyerang banget nih, gue bakal tertekan banget. Tapi tenang aja, biasanya tuh di rating segini 900 tuh banyak banget blunder, termasuk gue. Gue pun juga banyak lakuin blunder gitu. Jadi kadang-kadang yang bisa punya inisiatif buat nyerang duluan, apalagi di end game seperti ini tuh kemungkinan blundernya sangat besar untuk rating di bawah 1000 ya, apalagi untuk rating di bawah 1000. Oke. Gue berusaha untuk nyerang ratunya, pasti dia kabur dong, dia akan lindungin sini. Ini agak tricky sih. Gue maju ke sini, di sini dia kan mau nyerang benteng gue kan, karena dia kiranya gue nggak ngeliat gitu, dan gue pernah banget sih nggak ngeliat sama serangan-serangan ninja kayak gini nih. Ya udah oke, gue berusaha untuk gue gerakin benteng gue. Dia majuin pion, gue majuin pion gue, terus dia ke tengah kayak gini kan. Nah, dia lupa nih kalau ternyata ini hanging. Ingat, peluncur dia di E4 nih hanging. Oke, makanya gue sikat dulu. Habis gue sikat pasti dia panik kan. Wah, dia panik nih. Dia majuin pion dia. Nah, pas dia majuin pion dia, apa yang gue lakukan? Di sini gue tuh mendapatkan, oh ternyata ratu dia sama raja dia tuh satu lines, dan di sini tuh ada benteng gue di mana gue bisa infiltrate. Anjing tuh apa sih, hati gue nggak tahu, tapi keren banget. Kenapa gue bisa infiltrate? Karena di sini gue ada pion yang bakal nge-backup benteng gue. Makanya kalau gue kesini akan terjadi sebuah fork, dan bener aja kan terjadi sebuah fork. Dimana dia nggak punya pilihan untuk memakan benteng gue. Kenapa? Karena kalau nggak gue makan atau dia kabur, ratunya, ya pasti akan skak dong. Dan itu adalah gerakan yang illegal move. Ya udah pasti dia makan. Dia makan, gue makan balik pakai pion gue. Oke, sekarang posisinya gue menang secara material. Tapi gue udah kehilangan waktu banyak banget. Gue tinggal 13 detik. Kayak dia kesana ke ujung. Sekarang dia gue adalah gimana cara gue mojokin dia. Oke, sekarang gue akan makan pionnya dulu. Dia ke situ ngelindungin. Saat gue akan skak di sini, ya kan? Only square buat dia adalah ngelindungin dengan majuin bentengnya ke depan. Dia majuin, saat gue majuin pion gue, saat dia majuin pion dia lagi, gue makan pion dia lindungin, saat gue skak, dia mundur, ya kan? Sebenarnya nih gue nggak sadar, gue tuh udah bisa langsung skakmat dengan makan benteng ini, tapi ya namanya gue time scramble dan gue nggak bisa mikir jernih juga, makanya aduh gimana caranya, ya udah deh gue kesini aja gitu, dan ide bahwa gue bisa kesini gitu, ya kan? Ternyata bener, rajanya ke sini, dan ini enak banget karena kalau gue ke sini tuh udah backup sama pion ini, jadi itu adalah skakmat yang luar biasa guys. Oke, menang lagi game keempat apa kelima nih? Keempat kayaknya. Game kelima. Oke, gue akan coba main Itali yang sangat-sangat mendasar. Kayaknya dari tadi gue belum pakai Itali, gue lupa deh. Nah, biasa nih orang berusaha untuk majuin pion, buang-buang tempo, berarti dia nggak tahu basicnya main catur. Maksudnya ya bukan berarti gue tahu ya, dalam arti ini bisa jadi tempo-tempo yang lucu sih. Setelah gue skak nih, ini nggak bakal bisa makan kan, dia harus dealing dengan raja dulu dong. Enggak? Iya betul. Sekarang kalau gue skak lagi, kayak tutup gue akan balik. Oke, sekarang dia develop ke situ, gue castling aja karena gue pengen raja gue aman. Dan juga castling, oke, gue akan develop ini deh, pion deh. Gue akan mainkan C4. Oke, dia ke situ, dia berusaha untuk discover, dia mau nyerang ratu gue.
Gue harus move to another safest place. Oke, maybe here. Oke, sekarang kemana dia? Tujuan gue sih sekarang mau Fianchetto the Bishop. Gue mau majuin pion ke sini. Dia takes. Oh, nggak bisa lagi. Gue harus take back kalau gitu. Oke. Gue ke situ dulu. Gue akan maju. Tujuan untuk Fianchetto. Kalau dia makan, gue akan makan lagi. So far aja gue aman sih. Tapi serangan ke sini juga agak annoying. Jadi coba gue kesini dulu. Gue mau rencananya Fianchetto sih. Dia takes, gue takes. Rencananya gitu ya. Wah, udah makin gelap nih. Gue udah ngeliat OBS gue. Oke, dia kayaknya mau trade dan apa ya? Mungkin dia mau maju. Apa ya? Enaknya gimana nih? Nggak apa deh. Kita kasih dia tempo untuk makan peluncur kita. Lalu kita makan balik pakai pion. Gue lihat sih gitu. Tapi nggak tahu kalau dia punya another brilliant move. Oh, ternyata ini makan yang itu, guys. Oke, coba gue kesini ya. Nggak kesini dulu deh. Gue jarang melakukan ini serangan-serangan yang cukup mantap. Oke, sekarang kita kemana? Where do we go now? Gue punya ide kesini sih. Karena ini bakal super. Oh, oke. Double attack on my pawn. Jadi gue sekarang harus ngapain? Oh ya, tetap dengan plan yang awal. Kita kesini. Mana deh? Double attack on my pawns. Serangannya dari ratu, dari peluncur. Tapi backupannya gue juga dari peluncur. Dan gue juga punya kuda buat backup pion gue. Misalnya yang nyerang pion gue di F2. Cuma satu kuda ini. Oke. Oke, sekarang coba gue kesini. Opening up. Terus sebentar mau ke situ, gue nggak tahu nih bisa. Oh, coba bawa sini dulu deh. I'm gonna try to trade some. What do you call it? The knights. And then when he takes, I'm gonna take back with my queen, and then this is gonna be a battery and a checkmate ideas on the G7 file of his king. Okay, I'm gonna take back with my queen. Dia nyadar ya? Apakah dia nyadar, guys? Kalau dia nggak nyadar, kita skakmat. Oh, dia tidak nyadar, guys. Bye bye Blackbird. Kalau kata teman gue ini namanya bye bye Blackbird. Dia nggak nyadar. Jadi memang ini trik yang susah sekali dilihat ya. Kadang-kadang kita tuh nggak ngelihat hal sesimpel bahwa oh ini tuh raja nggak ada yang backup gitu loh. Terus peluncur gue sama ratu gue ini udah satu lines di mana ini akan jadi super fucking dangerous di mana ini bakal skakmat buat dia. Oke. Aduh, ya udahlah, kita skakmat dulu ya. Oke, great game Osama 17777. This is gonna be checkmate. Okay, cool. Okay. Good game. Okay, this is a good game. Wow, ini adalah game yang cukup oke. Kita menang dalam 21 langkah dan gue main di sini Itali sih, dimana di sini sebenarnya agak-agak disrespect speedrun kalau kata Hikaru ya. Lu majuin A-Pound dari ujung terus maju, terus mau kemana terus gitu loh. Dia ke situ, tapi kayaknya nih bukan orang yang truly moronic atau idiot sih, dia kayaknya punya some tricks, tapi dia pengen lihat level gue tuh udah di mana gitu. Gue coba tempo dengan skak dia tutup pakai peluncur, gue skak lagi, dia tutup, gue balik, dia develop kuda, gue rukade, dia rukade, gue majuin pion, dia develop rooks. Ini bahaya banget dan harus banget kalian belajar karena ini banyak akan ditemui di games di bawah 1000 di mana discovery check tuh bahaya banget karena kalau dia kesini terus lo langsung dealing dengan aku mau makan aja deh, kelar men, ratu lo langsung meninggal. Tapi karena gue udah sering banget digebukin sama temen gue jago banget namanya si Wahid, dia mainnya jago banget dan gue banyak banget belajar dari dia tentang game catur ini gitu. Ini gue pasang lampu dulu ya karena udah jam 6 sore gitu. I'm gonna be back with the game review. Okay.
Ini kayaknya game keberapa? Kelima apa keenam ya? Kelima kayaknya sih. Ya, discovery check. Discovery check. Tahu gue liat dulu OBS gue. Oh, ada lumayan terang sih. Gak apa-apa. Oke. Discovery check. Oke, habis itu gue langsung hindar aja kan ke sini. Ke D1. Queen D1. Oke, dia langsung makan. Pion gue. Langsung gue makan balik pakai peluncur. Terus dia ngancem. Nah, ini bahaya nih. Dia ngancem. Pion gue di F2. Gue majuin pion. Tujuannya adalah gue pengen Fianchetto. Fianchetto dia makan. Ya, tadinya tuh gue pengen kayak dia makan gue, terus biar gue dapet tempo, gue bisa makan balik gitu. Jadi dia nggak bisa develop other pieces setelah gue makan pieces dia gitu. Terus ya udah, akhirnya gue makan balik, ya kan? Karena dia udah makan pion gue, gue harus take the initiation nih. Kalau nggak, dia bakal terus gaining tempo lah intinya gitu. Dia makan balik pakai benteng gue. Gue makan pionnya pakai ratu gue. Ini agak-agak tricky nih. Dia nyerang dengan 2 dan gue ngerasa, waduh ide gimana ya, udah deh gue majuin pion gue ke depan. Majuin pion ke depan, tadi gue udah bilang ini attackingnya 2, ya kan? Tenang aja, gue juga punya backupan 2. Ya udah jadi set. Dia backup, ya kan? Dia back down maksud gue. Habis itu gue majuin, terus dia makan, ini gue set. Gue majuin kuda, gue akan trade rooks karena tetap inisiasi gue tuh, gue udah ngeker ini sejak lama nih. Ini Fianchetto Bishop tuh bahaya banget. Oke, rencananya kalau dia takes offering gue dengan kuda, gue akan take back dengan ratu. Dan sebenarnya kalau dia cermat, dia bisa nggak skakmat dengan majuin ini pion ke depan. Atau with whatever, maybe dengan serangan ini tuh bagus juga nutup dengan peluncur karena dia akan merusak tempo gue banget. Tapi blunder terbesarnya adalah Knight to C6, dimana itu adalah gerakan yang buang-buang tempo dan tidak melindungi dari serangan yang sudah gue keker ini. Oke, skakmat, bye-bye Blackbird. Oke, game ke-6. Kita akan main game ke-6. Apa ya? Gue bingung juga nih. Gue akan coba King's Indian Attack, dimana gue akan Fianchetto Bishop gue di awal. Tapi karena serangan-serangan pion yang maju terus kayak gini juga agak-agak annoying, jadi gue harus gerakin kuda gue. Oke, ini serangan yang cukup annoying. Gue juga nggak tahu gue mau kemana habis ini. Tapi kemungkinan besar kalau gue bisa kesini sih. Karena tujuannya kalau misalnya dia nanti maju sini, gue bisa kesini. Ini gerakan yang sungguh buang waktu buat gue banget sih, karena gue jadi lack of development. Gue akan majuin pion gue kesini buat save square gue karena pasti dia kan dia ke situ kan. Agak-agak annoying gitu. Kita makan dulu aja. Makan, tujuannya kita akan ke sini. Ini tricky sih. Ini tricky banget. Dan gue rasa gue bisa kalah. Karena kalau dia makan pion, oke. Gue nggak akan ngasih dia tempo itu. Gue akan disini lagi. Ini agak tricky. Dia akan ke situ. Gue akan keluarin ratu gue untuk ngasih space. Ini agak bahaya juga karena king dia tuh udah naked banget cuy. King dia udah naked banget dan dia cuma punya backup-backupannya banyak. Oke. Fianchetto, ide utama masih dijalankan. Karena dia kemana? Ide utama masih dijalankan. Oke, dia ke situ, queen. Oh iya, di sini gue bisa rukade dan kayaknya lebih aman sih buat gue. Tapi nggak juga sini juga. Oh, threat to the queen, threat to the pawn. Kayaknya gue balik aja. Protect the pawn. Gue akan take pawnnya karena pawnnya bahaya banget. I'm gonna try to develop my knights to C3. Fianchetto ini ke sini.
ada ide buat nyerang kuda untuk skak tempo, dia akan makan balik. Oh, bukan, nggak bisa. Majuin aja kali ya, apa enggak? Majuin. Kita Fianchetto Bishop kita untuk memberikan jual beli serangan. Dia akan ke sini untuk mengincar benteng. Tadi akan ke sini untuk mengincar raja. Kita kesini dulu deh, biar nggak buang tempo. Kalau dia ke sini, kita bisa ke sini. Oh, sini. Apa itu yang dimakan? Kuda gua dimakan. Oke, gua akan opening up my rooks dengan begini. Apa yang akan terjadi guys? Ini pertarungan cukup menarik karena serangan dia itu di king side luar biasa banget. Oke, gue akan coba untuk trade knights. Karena knights ini lumayan. Oh, nggak bisa cuy. Oke, di sini tujuannya gue akan makan untuk tempo karena dia nggak bisa langsung makan peluncur gue. Karena dia harus deal dengan skaknya dulu dong. Dia akan makan dengan peluncur atau dengan ratu. Terus gue akan serang walaupun dia akan serangan balik. Tapi kayaknya akan. Oke, check. Makan. Oke, gue akan makan balik. Makan pakai benteng. Yes, good. Lalu gue akan Fianchetto 3-3. Oh, sama sebenarnya. Agak equal sebenarnya posisi. Oke, kita harus trade sih kayaknya feeling gue. Karena gue juga udah low on time banget. Oke, dia ke situ. Gue makan peluncur. Oh, gue winning material karena dia nggak inget gue ada benteng. Wow, blunder dia ternyata guys. Guys, dia blunder nih guys. Ini cukup menarik sih. Kalau menurut gue cukup menarik sekali karena sekarang setelah begini gue bisa skak dia di sini. Terus dia mau mana? Wajib. Ya. Ini skakmat sih kayaknya. Tahu deh. Gak tahu juga. Skakmat ya sih. Oh, skakmat ya. Bener. Ini checkmate buat dia. Dia nggak bisa kemana-mana sih. Kalau dia ke sini. Ini skakmat sih. Ini lucu banget. Lucu banget ini game. Gue bisa menang dengan cara yang unik banget. I don't know, maybe that's the only way. Gue gak tahu sih. 14 detik. Wah gila sih. Dia gak bisa kemana-mana lagi cuy. Atau kalau dia ke situ, gue bisa doubling ke sini. Nah, ini unik banget sih. Dia pasti lagi mikir banget. Ini game seru banget, unik banget. Kocak sih ini game serius. Kocak men, wah. Dia sekarang udah mau low on time juga, dia mau kemana nih? Atau jangan dia udah nyerah? Gue nggak tahu sih. Dia masih punya banyak ide, dia mestinya ke situ. Benteng ke sini, bisa ngelindungin karena gue nggak bakal bisa ke sini kan. Ya, tapi dia sepertinya milih untuk menyerah tapi tidak mau resign jadi. Good game man, good game. Ini gue senang banget game ini. Karena threadnya juga gue nggak tahu gue bisa thread ke situ gitu. Oke, jadi ini lucu banget. Tadi gue pakai apa sih Kings Indian yang gagal karena gue digocek di awal dan gue harus shuffling the knights everywhere sampai ada gue finding a good space, safe place buat kuda gue. Dia maju, dia develop, gue juga develop. Tujuannya adalah saat dia maju ke depan yang udah gue antisipasi, gue bisa kesini, gitu. Dan bener, gue ke situ, dia makan, gue ke situ, dia maju, gue ke situ, dia Fianchetto king side, gue keluarin ratu, kuda develop, Fianchetto king side gue, ratunya maju, gue rukade, dia ancam ratu gue balik. Tujuannya adalah gue tuh takut banget sama thread ini. Gue makan balik, dia makan, gue develop kuda, dia rukade. Wah ini sebenarnya nice defense sih di king side gitu karena bahaya banget gitu loh. Ini tuh bisa kemanapun mereka mau gitu. Oke, setelah itu dia maju, gue ke situ.
Oke, ini tujuannya nih gue udah agak kalkulasi karena dia kemungkinan mau ke sini kan. Karena ya kuda gimana lagi dong, karena kan dia udah punya backup kan. Ya kan dia pasti bakal regaining tempo, makanya gue ke sini. Dia ke situ, gue ke situ. Lalu gue lihat tuh tadi kayaknya ada yang ngechat gue. Gue ngechat dulu bentar. Oke. Dia ke situ, gue ke situ. Habis itu dia makan kuda gue sikat pakai pion. Tujuannya adalah biar gue opening up benteng gue. Benteng develop ke situ, kuda di sini gue treat. Tujuannya apa? Saat dia treat, gue bisa makan. Nggak sih? Nggak sih? Iya bener. Gue bisa makan. Oh ternyata dia ke sini. Ya. Gue makan skat tempo. Dia makan pakai peluncur. Gue makan peluncurnya balik. Dia makan pakai benteng. Gue Vian Keto. Dan sebenarnya dia blunder kenapa? Karena dia masih harus langsung makan kalau dia pengen gak rugi. Gitu loh. Karena begitu dia buang chance untuk makan peluncur gue, sekarang malah keadaannya berbalik. Karena gue bisa langsung makan pakai peluncur gue. Ya. Dan dia nggak bisa makan balik dong. Kenapa dia nggak bisa makan balik? Ya karena ada benteng gue di sini. Tapi dia nggak kalkulasi dan dia makan juga peluncur gue. Cerdas banget nih orang. Gue makan balik dong. Pasti nggak lah. Siapa yang nggak mau ratu anjing? Kayak ke situ, gue taruh ratu gue sini untuk backup benteng gue. Dia berusaha untuk ngancem yang useless banget. Gue skak, dia ke situ kabur. Gue skak balik, dia majuin pion. Gue ke sini dan ini udah bener-bener dead threat banget buat dia. Kalau gue kesini Ska Ahmad sih, dia nggak bisa kemana-mana nih kalau gue kesini benteng gue. Dia bisa kesini sih sebenarnya, tapi kayaknya dia juga udah males dan udah kayak ngerah fuck gitu ya udah. Ini checkmate sebenarnya. Oke, game ke-6 selesai. Kita akan ke game ke-7. Dewa AC Samsung, oke. Lawan teman kebangsaan kita sendiri. Gue akan coba main King's Gambit. Gue udah lama gak main King's Gambit. Tujuannya di sini adalah gue akan regaining tempo dengan, tapi ini variasinya jadi King's Gambit Decline, dimana dia nggak makan ini gue, tapi gue tetap ke situ. Oke, sekarang gue mau ke sini untuk develop my knights. Lah, dia makan ke situ. Oke, kalau dia cerdas, dia akan lihat dan antisipasi gerakan gue yang ini. Sat. Ayo, apa yang dimakan? Dia kabur. Oh, dia pinter guys. Banyak banget biasanya orang langsung makan pion gue. Ratunya hanging. Oke, that's a good move. Itu gue senang banget. Karena banyak orang yang nggak anticipate gerakan kayak gitu. Oke, dia ke situ retreat. Kayaknya di sini bagus buat gue untuk naruh peluncur di sini developing ada attack. Ini 1021 loh guys, jadi udah di atas 1000 nih lawan gue kali ini. Oke, gue akan berusaha main sesolid mungkin karena orang-orang di level 1000 ini mainnya udah lebih pintar dari gue sih rata-rata. Oke, gue akan develop ratu gue kesini karena gue bisa punya option untuk castling queen side atau king side, tapi kayaknya gue akan pilih untuk queen side sih. Queen side castling. Oke, dari ke situ gue akan coba untuk trade the bishop. Dia mau nggak? Kayaknya enggak deh. Bisa dimajuin sih ke sini. Gue makan. Kalau enggak, gue keeping the tension aja bagaimana enaknya. Kita maju. Sorry, kita akan maju ke sini. Oke, dia nggak mau. Oke, nggak apa deh. Kita initiate the attack aja. Mungkin dia akan develop. Tapi kita harus nyeruduk. Nggak harus juga sih. Oke, sekarang gue akan coba untuk defending the knights sambil membuka sini. Oke. Spekulasi skar dulu. Apakah dia akan ke suatu tempat yang lebih aman atau gimana? Oh enggak, oke. Oke deh, kita majuin benteng dulu. Kita majuin benteng. Wah, di trap nih gue nih. Nggak apa-apa, gue bisa makan untuk sack, nanti akan kebuka dia. That's a good option juga sih.
Mana enaknya? Kayak nggak apa deh. Kita coba untuk kesini dulu. Tujuan gue udah nge-sack sih. Ya ke situ ya. Oke, gue akan sack dengan kuda gue. Cegrek. Makan kan. Ini tuh adalah serangan yang bagus. Gue bisa stuck di sini. Stuck lagi. Terus mau kemana? Mate ini. Waduh, kalau mate kocak. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Udah ke situ. Oh, ini stuck dong. Kemana sih? Stuck. Lah ini mate dong. Suicide. Aduh, dia resign guys. Dia resign si Dewa AC Samsung. Buat kalian yang udah merhatiin catur dua tahun ke belakang nih ada namanya Dewa Kipas. Tapi orang jadi bikin nama yang relate dengan itu jadi Dewa AC Samsung. Ini bagus nih dan dia resign bagus banget sih. Jadi gue coba untuk playing solid dan gue nggak nyangka dia adalah 1000 karena gue cuma mikirnya mungkin dia cuma 900 jadi gue masih bisa dealing sama dia gitu. Cuma memang kalau untuk 1000 tuh kadang-kadang main di Cywar-nya aja. Kenapa? Karena gue sekarang aja buktinya terpukul lagi ke 985 gitu loh. Padahal kemarin gue udah paling tinggi bisa 1064 atau 1070 gue lupa. Intinya di sini gue berusaha untuk main King's Gambit di mana variasinya decline. Karena dia nggak makan pion gue, tapi gue tetap develop dengan kuda ke F3. Ratu, develop kuda lagi, dia makan dan ini gue pakai trik yang paling simple dan ternyata saat dia nggak makan triknya itu gue langsung jadi ingat kenapa dia nggak makan oh ternyata karena ini dia di situ gitu, level dia di situ. Oke. Nggak makan, gue maju. Akhirnya gue maju lagi untuk menyerang kudanya. Dia mundur, gue develop luncur. Dia majuin pion, gue develop luncur gue lagi. Dia majuin pion, gue majuin ratu. Dia develop, gue rukade queenside, dia rukade queenside juga. Gue berusaha untuk initiate the attack dengan menyerang ke sini. Dia kick back my bishop. Tapi gue berusaha untuk nyeruduk dengan makan peluncurnya. Dia makan dengan benteng. Gue langsung berusaha untuk gue mau ngelindungin ini gue. Gue mau ngelindungin kuda gue. Ya udah. Setelah dia ke situ, gue coba spekulasi skak. Dia kabur. Gue majuin benteng. Dia ke situ. Ini sebenarnya agak rumit karena dia mau nge-trap bishop gue. Bishop gue nggak bisa kemana-mana. Ya kan dia mau nge-trap bishop gue. Ya udah, gue pakai ide gila aja. Gue coba untuk naik ke sini. Ya kan? Naik ke situ. Dia ke situ. Gue makan pakai peluncur, dia makan pakai pion. Ya kan? Terus dia nggak nyadar kalau ternyata gue bisa ngekak di sini karena udah ada backupan kuda gitu. Skak, dia mundur. Gue ada benteng gue di sini udah siap. Gue skak lagi. Ditutup pakai kuda. Gue skak lagi, gue makan, dia nggak nyadar. Dia tutup pakai benteng dan di sini tuh sebenarnya di sini tuh skakmat gitu loh. Tapi dia resign, ya udah nggak apa-apa ya, itu cara terhormat lah untuk mengakhiri game karena dia juga udah nggak ngerasa bisa inin gue lagi gitu. Oke, good game. Game ke-8 gue akan pakai English mungkin. English opening ini baru banget gue pelajarin kayak I don't know, mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu belakang lah. Belum terlalu bisa main. Karena line pertama yang gue pelajarin adalah dengan naruh pawn di row keempat ini. Terus gue di sini untuk nge-Vian Keto bishop gue. Jadi ini unik banget sih. Untuk nge-Vian Keto bishop gue. Udah ke situ, gue akan Vian Keto bishop ke sini. Biasanya kalau ke sini serangannya mengepin dan biasanya dimakan sih. Tapi gue nggak akan peduli sih. Gue akan develop kuda aja ke F3. Kalau dia makan, biasanya gue akan makan dengan enggak. Rukade. Reverse Sicilian, wah keren juga. Berarti dia Dutch ini, agak-agak Dutch jadi dia maju juga sih ini. Dia ke situ, oke. Gue akan coba tanya, lu mau makan apa mau kabur? Makan sih kayaknya.
Gue ancam lagi deh, mundur aja lagi. Oke, cool. Sekarang gue yang harus Vengeto ke sini buat dapetin serangan gue ke depannya. Dia ke situ. Oke, gue taruh aja benteng di sini, perkuat pertahanan. Mungkin dari sini dong. Dia mau ini karena dia ngepin sama kuda gue. Oke, fine. Majuin aja dulu. Mungkin besar. Oh, dia mundur lagi. Fine. Kita tanya lagi mau makan nggak? Mundur lagi dong. Oke. Sebenarnya di sini gue nggak salah sih, tapi nggak juga sebenarnya. Wait, gue kesini dulu deh. Karena itu gue mau protect my knights karena nggak protect my bishop, sorry. Karena my knights is going to hop into d5 to create some initiate attack. Ini membuat gue nggak khawatir kalau misalnya ntar bishop nyerang makan pelunjur gue bisa langsung makan lagi. Oh, langsung dimakan. Oke. Kita akan makan pakai pelunjur. Oh, that's a clever move. Apa yang dia makan? Iya. Oke, gue kesini aja deh. Untuk defend my knights, maybe. I'm gonna defend my knights. Yang akan dilakukan game ke-8, saudara-saudara. Komljenovic 78. Oke. Komljenovic. Pancam aja ke sini. Makan kan? Dia akan trigger untuk makan kuda gue. Tau nggak? Komljenovic. Tujuannya kalau dia makan nanti gue akan makan. Oke. Kita kesini dulu deh. Kita create some. Kabur guys, cepet banget. Kaburnya kayak maling. Oke. Kesini dulu deh. Thanks. Makan nggak gue? Gue mau develop kesini. Bisa initiate attack kesini juga. Kabur guys dia. Yang dimakan apa itu? Pion gue dimakan sama dia. Gue dimakan, berarti gue makan apa nih sekarang? Kayaknya maju aja sih ya. Lebih asik ya. Iya sih, maju aja. Paling kemungkinan dia akan take my knights dan gue gak akan. Oke. Gue kayaknya bisa kesini sih. Terus kemana? Balik lagi atau kesini deh. Pasti sih dia kesini. Pasti banget. Kita pasif apa enggak ya? Kita kesini dulu. Oke. Gue maju dulu deh. Biar bantu defense, saudara-saudara. Check. What the hell? Check. Turun lagi deh gue. Enggak kesini. Kalau dia kesini gue masih bisa ngedefend. The fork. The fork is coming, guys. Dia mau kemana nih? Kalau enggak gue bawa dia ke sini. Maju. Skak. Dia ke sini. Kena dong ini. Kena ya? Saya nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Skak. Check. Still ada makan. Maju. Gue ada desperate attempts ini, kalah gue. Oke, akhirnya game ke-8 gue kalah lagi dan wow, ini adalah luar biasa sih. Basic dia cukup kuat.
Dan kayaknya gue juga kepanjangan untuk kelamaan untuk calculate short lines ya untuk lawan dia gitu. Jadi gue coba pakai English, dimana sebenarnya opening gue cukup solid, tapi kayaknya gue melakukan blunder-blunder di middle game, dimana gue salah memperhitungkan apa yang harus gue gerakin gitu. Karena gerakan gue udah cukup oke, dan dia cukup ya kewalahan sih, walaupun dia coba buka-buka juga dengan makan ya gua makan situ. Gue coba develop, ini game gue sebenarnya cukup oke sih. Gue kekurangan waktu aja sih sebenarnya, udah cukup oke juga kalau menurut gue. Game ke-9 ya, game ke-9 udah cukup oke, padahal ini cuma desperate attempt, dan sebenarnya kita tuh 2 sama. Poundnya juga banyakan dia sih, tapi 5, gue tinggal 4. Ya, it's a good game. Gue kalahnya dikit doang sih, nggak banyak, karena menurut gue opening English gue udah cukup solid. Oke, game ke-9 kita akan lihat 939. Dari tadi tuh gue belum main Karokan defense loh, atau kayak gambit Englund gitu. Kalau misalnya di D4 gue bisa Englund gambit yang asoy gitu. Ya abort si bapak. Pak, kok abort pak? Ya wis lah kalau abort. 2 game terakhir, 2 last games. Apa yang akan gue lakukan dengan 2 last games? Game ke-9 dan game 10. Oke, Devian Keto. Oke, gue akan coba ke sini. Oke, I'm gonna play the King's Indian Defense. King's Indian Amateur Defense. Oke, ini ke situ Vian Keto, Queen Side. Gue akan Rukade, King Side. Gue akan coba ke sini karena kata Hikaru ke sini lebih bagus. Gue akan coba attack ke sini. Saatnya ke situ, gue kemana ya? Blocking the bishop is bad, tapi ke sini sih kayaknya oke. Oke, sekarang gue akan kemana? Situ ya. Pakai baterai enak nggak ya? Pakai baterai enak nggak ya? Kocak lu. Boleh sih, sini aja deh. Gue akan coba triggering untuk dia akan takes apa enggak. Will he takes? Oh, gonna go here. Will he takes? Oh no, nggak bisa lah takes, gimana gue yang akan takes tuh, bukannya dia. Okay, this is some, what do you call that? Check. I'm gonna take back with the bishop. And then what? Udah ke situ. Ini lucu sih. I'm gonna take the rook. I'm gonna take back. I'm gonna take your knight. Udah gak tau sih. Ini kocak banget sumpah. Okay, let's, I don't know, check maybe. Let's give some check. Boom. Let's go here. Dia mau kemana? Where do you wanna go? Where do you wanna go? Oh, dia ke situ guys. Nah, kalau kita ke sini, check. Nice juga dia. Kita ke sini dulu dong. Call back. Apa kita harus panggil backup. Backup dancer. I'm gonna call backup dancer, dude. Backup dancer, man. I'm gonna call a backup dancer. Ini kocak sih, tapi gue nggak tahu sih. Ini udah oh, dia resign guys. Dia resign. Wow. Sebenarnya tadi gue agak salah sih. Itu ya, tapi dia resign. Dia ngaku dia kalah gitu. Tapi serangan gue cukup gila kayaknya. Oke, gue King's Indian Defense. Dia Fianchetto King Side. Gue ke situ. Gue siap menentukan Fianchetto ke Bishop. Dia majuin. Oke, gue berusaha untuk memainkan main line King's Indian Defense dengan pawn to d6. Dia Fianchetto Queen Side. Gue Rukade. Habis itu dia majuin pion. Gue develop the knight to
C6, dan dia maju, terus gue majuin pion, gue counterin the center, dia maju ngancem kuda gue ke situ, dia ke situ, rukade, terus gue maju, dia majuin pion ngancem kuda gue ke situ ngancem peluncur dia balik ngelindungin peluncur dia yang mau gue makan katanya, kayaknya sih. Gue malah makan pion, dia makan balik pakai peluncur, gue makan pakai peluncur, dia makan pion gue makan rooks dia makan peluncur gue makan pion dia pakai raja, dia makan ratu, dia makan peluncur gue pakai ratu, gue makan kuda dia yang hanging dan dia nggak ngeh. Dia maju, gue nggak tahu kenapa dia maju ke sini. Ini udah gue menang banget. Kayak gue skak, dia ke situ, gue majuin benteng, dia majuin ratunya, gue skak ke situ, rajanya kabur, gue calling backups, yang ini akan jadi nge-backup, jadi dia nggak bisa makan benteng gue. Dia majuin kuda, harapannya mau ngancem benteng gue, tapi buat apa, men? Gue maju, dan dia resign. Wow, gila sih. Ini gila banget sih, kalau menurut gue ini gila banget. OBS gue udah 1 jam 11 menit, tapi gue masih happy-happy aja main kayak gini. Oke. Jadi ini dia punya pilihan. Sebenarnya tadi ide gue tuh nggak langsung makan sih. Gue nggak langsung makan, tapi nggak. Tapi sebenarnya salah juga sebenarnya. Tadi gue mau kesini, dan nggak bisa dong kesini sebenarnya. Bad ideas juga. Kenapa tadi gue hampir mau kesini? Dia nggak bisa makan benteng gue, tapi akhirnya dia malah makan ratu gue, which is itu adalah attacking strong point gue gitu, strong attacking point gue. Jadi emang udah bener sih, tadi gue ke depan maju untuk kalau misalnya memang dia nggak mungkin makan pakai raja karena ada backupan, ratu juga bakal gue sikat. Kalau misalnya dia kabur, misalnya ke sini gitu ngancam ratu gue lagi, agak susah, tapi gue bisa kesini sih, skak. Dan itu kayaknya lumayan mid sih, karena state itu udah mau kemana aja, udah mid itu, gue mid. Dia resign aja. This is a good game. Okay, I'm gonna play my last game, game ke-10. Ya, semoga ini akan jadi game yang indah, beautiful. Setelah kita akan ngadepin 944 dari India. Oke. Gue akan memainkan Karokan Defense yang kayaknya tadi belum gue mainin sih, gue lupa. Kita akan lihat apakah kita akan memainkan exchange. Semi fantasy ya. Fantasy variation. Oke, gue akan kesini. Ya maju. Apakah gue akan main pasif, gue akan taruh kuda gue di sini. Apakah dia akan maju untuk buang tempo atau tidak? Enggak. Oke. Gue akan maju ke sini untuk develop kuda. Apa yang akan dilakukan? Dia ke situ. Sini nggak ada backup. Sini juga ada backup. Di sini nih nggak ada backupnya, susah. Gue kayaknya harus gerakin kuda gue ke sini sih, biar gue punya ruangan buat bishop gue, karena kayaknya kudanya mau ke sini nggak jadi. Oke. Gerakin ratu gue ke sini. Check. Wow, I didn't see that. Ini trik yang udah sering banget ini ke gue nih, kan kalau gue maju ini bakal ke sini, kalau misalnya gue makan ini hanging. Gila sih. Jadi the best way is I think to move like this. I think, but I don't know, mungkin gue bisa tetap mati juga sih. Kudanya juga protect lagi by the bishop. Nice play, man. Mana nih gue sekarang? Mungkin ke sini. Udah ke sini. Gue ancam dulu deh kudanya. Agak serem kalau kudanya ke sini sih sebenarnya. Ke sini. Kenapa jadi nggak terlalu serem? Kan ikannya free pawn. Mungkin juga dimakan kan? Iya benar, itu free pawn. Time to develop my other knights maybe. Kesini kita makan pakai kuda.
Kita lihat aja nih. Oh, ke situ. Sini. Oh, we wanna eat my queen. Eat my queen and then what? Sini dulu deh. Dia mau kemana sih? Sini nggak mungkin lah. Ada benteng. Sini juga nggak mungkin. Kesini ada satu. Kan dia mau kemana sih? Kayaknya gue enakan makan pionnya gitu. Begitu dia ini. Take the pawn. Take back kesini kan. Oh enggak. Gue rukade juga deh. Gue nggak bisa rukade ya? Gue lupa anjing. Oh fuck. Anjing dulu deh kan. Championnya. Dia makan. Ngancam kuda. Dia balik situ. Ke sini. My queen's hanging. Gua nggak ngeliat, anjing hebat juga nih orang. Maaf, gue tidak akan resign. This is my games. Oke, di situ. Sini dulu. Apakah dia bisa mengalahkan gue dengan waktu yang 30 detik lebih unggul? We'll see. Kita harus main super defensif dan memikirkan ini mau kemana. Gue harus ke situ sih, ngapain? Ngomong tempo anjir. Oh enggak, gue bisa ke sini sih. Initiate some attack and defense. Gue nggak tahu sih sekarang gue bisa menang apa enggak. Tapi kayaknya akan jadi game yang lucu sih. Okay, I'll go here to protect the knights. And then I can take. Passive. Apa passive ini? Gue kesini dulu deh. Shit, 30 second, fuck. Apa deh? Dikasih makan kan? Yeah. 24 seconds. Gue bisa kesini sih sebenarnya. Kalau mau attacking ideas. Sini dulu. Raja doang. Sorry, hombre. I'm gonna defend that. Gonna go here, maybe. Next. I just don't know. Check. Oke, gue ke sini. Sini kan. Ya. Oke, gue menang waktu ya guys. Ini benar-benar game yang luar biasa banget sih menurut gue, karena di posisi dimana gue udah ngerasa kalah banget dan kebanyakan orang mungkin bakal berpikir, gue resign aja deh, gue udah kalah gitu. Nah tadi gue belum ratu gitu. Tadi malah gue ketawa-ketawa aja kan. Jadi, oke, gue akan review game terakhir. Game ke-10, dimana gue tadi main dengan opening Karokan ya. Tadi gue ngerasa kayaknya gue belum banyak main Karokan. Ya ke situ. Nah ini biasanya fantasy variation kalau misalnya pawnnya ke sini kan. Tapi gue kira dia bakal semacam kayak exchange variation gitu kan. Atau dia mungkin bakal maju untuk gue bisa advance dengan peluncur gue ke I don't know F5 ya. Oke.
Dia maju ke situ, gue develop the knights, dia maju, gue mundur ke situ, kudanya dia maju lagi memperkuat controlling the center. Gue maju, tujuannya adalah kalau dia makan gue bisa develop knight ke sini lagi, tapi ternyata dia develop knight juga ya. Gue ke situ, kudanya dia maju, gue majuin ratu, dia skak gua. Ini adalah trik yang lumayan shit karena kalau gue majuin pion gue ke sini, kudanya bakal ke sini. Kalau gue makan rook atau benteng gue hanging, itu gue benci banget dan gue sering banget kena begitu gitu. Jadi akhirnya gue karena ada pengalaman di trik itu, gue ke sini, rajanya dia datang ke situ, kayaknya dia pengen ke sini tapi kan nembusnya susah. Ya udah, gue majuin aja ngancam kuda. Kudanya ke situ, akhirnya gue makan. Karena kalaupun nanti ratunya mau makan, gue makan balik pakai ratu nggak mungkin dong. Ya kalau misalnya dia pinter, dia nggak akan makan. Ya udah, dia tutup pakai pion. Gue develop kuda karena kuda gue pasif banget di situ. Dia develop luncur, gue majuin pion. Dia ngancem ratu gue, kayak gue ke situ. Dia backup kuda dia, gue makan pionnya, rook ada king side, majuin pion, takes, maju, dia ke situ. Nah di sini tuh gue cuma mikir yang bahaya adalah peluncur gue, tanpa ternyata gue sadar ratu gue juga bahaya. Akhirnya gue gerakin peluncur ke situ, bego banget. Akhirnya gue makan ratu gue makan balik. Di posisi ini sih udah nggak imbang nih. Mestinya dia bisa menang gitu, tapi ya udah, gue ternyata masih bisa nge-flag dia gitu. Padahal gue tinggal 1 menit doang waktunya. Gue majuin pion, dia rook, gue lari ke sana, dia ke situ. Gue berusaha untuk nge-defense sambil attack karena ini ngeri juga sih, ngeri banget men. Oke. Dia nyerang, dia ngepin kuda gue. Udah gue backup pakai benteng. Oke, dia ke situ, pinter banget gerakannya. Kenapa? Karena kalau misalnya gue makan pakai kuda gue yang ini, pertama gue nggak bisa nge-backup kuda gue yang ini. Dia bisa lebih leluasa, tapi di sini masih ada benteng sih buat nge-backup. Kalau gue makan pakai kuda ini, dia bisa langsung develop dengan ratunya makan ke situ, bener kan? Dan ya udah, akhirnya gue backup aja pakai benteng. Dia ke situ, gue backup pakai ratu, pakai benteng ke sini. Kenapa gue ke sini? Karena tujuannya gue pengen ngancam ratu dia pakai peluncur gue dan gue butuh backup gitu. Udah dia lari ke situ, gue coba pertahanannya gue perkuat dengan majuin pion ke situ. Dia ke situ, gue majuin lagi. Dia ke situ, gue kembali membackup kuda gue dengan benteng. Dia ke situ, ya kan? Serem nih, double tackers. Ya udah gue kesini aja dong. Gue backup lagi. Dia majuin pion, gue maju, ya kan dia makan, gue ke situ. Dia majuin pion, udah desperate move, gue ancem ratu dia lari, gue ke situ dan udah deh, time out, deh kalah. Gue masih ada 7 detik. Oke, streaming gue yang udah 1 jam 23 menit ini adalah sebenarnya streaming yang coba-coba, tapi gue seneng sih karena gue rencananya akan mungkin banyak bikin konten-konten kayak gini, dimana gue main 10 blitz game dan gue in the middle of the game gue akan kayak in the middle of every game gue akan coba untuk menceritakan proses thinking thought gue, gimana cara gue moving dari tiap move ke move gitu aja sih. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton konten saya. Selamat malam, di sini sudah jam 18.52 malam, jam 7 kurang 8 menit. Oke, bye bye.